A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mutalaah kita bersama pada kitab Fathul Qorib dengan makna bahasa Indonesia bagian ke-15, yakni bab muzah. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan bertawasul. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghaziyyi wa Asy-Syaikh Abi Syuja'in Al-Asfihaniyyi wa ila jami'il fuqaha wal nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin wala fi izalati najasatin. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Wal mashu, adapun mengusap 'alal khuffain pada dua muzah. Jaizun ialah boleh. Fil wudu'i, dalam wudu. La fi ghusli fardin, tidak dalam mandi wajib. Au naflin, atau mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin, dan tidak dalam menghilangkan najis. Muzah ini globalnya, gambarannya adalah sepatu yang sangat bagus untuk dipakai sekiranya orang tersebut aman dari hal-hal yang akan menyakiti dirinya. Contohnya ketika menggunakan sepatu tersebut di tempat bersalju, dingin, atau sangat panas sekali, dan menggunakan itu boleh tanpa harus dicopot muzahnya ketika berwudu. Tapi tidak untuk mandi wajib, mandi sunnah, dan juga menghilangkan najis. Falau ajnabah aw damyat rijluhu fa aradal masha badalan an ghuslir rijli lam yujzih bal la budda minal ghusli. Falau ajnaba, maka seandainya junub siapa orang, au damyat, atau berdarah, rijluhu, apa kakinya orang, fa arada, lalu ia bermaksud al masha, untuk mengusap, akan mengusap, badalan, dalam kondisi sebagai ganti, an ghuslir rijli, dari membasuh kaki, lam yujzih, maka tidak mencukupi apa mengusap, bal, tetapi la buddah, tidak boleh tidak, atau harus, minal ghusli, dari membasuh. Jadi sehingga kalau ada seorang yang junub atau kakinya berdarah, kemudian ia ingin mengusap muzah sebagai ganti dari membasuh kaki, maka tidak diperkenankan. Bahkan harus membasuh kakinya, artinya harus dibuka. Nah, nanti syarat-syaratnya muzah yang bisa tidak harus membuka ketika berwudu itu di belakang akan disebutkan. Jadi tanpa harus mencuci kakinya, membasuh kakinya. Nah, di sini dijelaskan tentang kalau memang berdarah, junub, lalu berdarah, dia harus membuka muzahnya dan harus membasuh kaki yang berdarah tersebut. Karena di atas sudah dijelaskan, muzah ini, mengusap muzah ini hanya dipergunakan untuk wudu, bukan untuk mandi wajib, mandi sunnah, ataupun menghilangkan najis. Wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghuslar rijlaini afdalu minal mashi. Wa asy'ara, dan memberikan isyarat atau petunjuk, qawluhu, apa perkataan Kiai Musannif pengarang kitab ini, jaizun, nyatanya lafadz atau rupanya lafadz jaiz, artinya boleh. Di atas itu disebutkan wal mashu 'alal khuffaini jaizun, mengusap pada dua muzah itu boleh. Apa yang isyarat diberikan oleh Kiai Musannif? Anna ghuslar rijlaini, pada sesungguhnya membasuh kedua kaki, afdalu, ialah lebih utama, minal masih, daripada mengusap.
Perkataan Kiai Musonif yang berbunyi diperbolehkan memberi pemahaman bahwa sesungguhnya membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap muzah. Kalau keadaan ribet, ya kita harus mengusap. Wa innama yajuzu masul khuffain la ahadihima faqad illa ayyakuna faqidal ukhra. Wa innama dan hanya sesungguhnya yajuzu boleh masul khuffaini apa mengusap kedua muzah la ahadihima bukan salah satu dari keduanya muzah faqad saja illa kecuali ayyakuna ada siapa man faqidal ukhra ialah tidak mempunyai yang lain, artinya hanya satu kaki. Mengusap muzah itu hanya diperbolehkan jika mengusap keduanya, tidak salah satunya saja, yang kanan dibasuh ketika wudhu, yang kiri diusap. Nah, kecuali boleh seperti itu kalau memang dia tidak memiliki kaki atau kakinya hanya satu dan dia pakai muzah satu saja gitu ya. Nah, kemudian syarat-syarat mengusap muzah. Bisalasati syara'ita ayyabtadi'a ay syakhsu lubsahuma ba'da kamalit taharati. Bisalasati syara'ita dengan beberapa syarat. Ayyabtadi'a rupanya harus memulai siapa orang. Ay syakhsu artinya seseorang lubsahuma akan atau pada memakai kedua khuffain atau muzah ba'da kamalit taharati setelah sempurnanya bersuci. Boleh mengusap muzah ketika wudhu, jadi tanpa melepas sepatunya dengan memenuhi 3 syarat, yaitu seseorang mulai mengenakan kedua muzah dalam keadaan suci secara sempurna. 1. Falau ghassala rijlan wa albasahuma khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Falau ghassala maka seandainya membasuh siapa orang rijlan pada satu kaki wa albasahuma wa albasaha dan memakaikan siapa orang ha pada rijlun pada kaki yang satu kaki itu khuffaha pada sepatunya, muzah itu sepatu ya, sepatunya lelaki itu, summa kemudian fa'ala melakukan siapa orang bil ukhra dengan kaki yang lain, kadzalika pada hal seperti itu lam yakfih maka tidak cukup apa mengusap. Jadi karena memang syaratnya itu memulai makainya itu harus dalam keadaan suci. Umpama kalau ia membasuh salah satu kakinya dan mengenakan muzah pada kaki tersebut, kemudian hal yang sama dilakukan pada kaki yang satunya lagi, maka tidak mencukupi. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharati thumma ahdatsa qabla wusuli rijli qadamal khuffi lam yujzih al-mashu. Walau ibtada'a dan seandainya memulai siapa orang lubsahuma pada memakai khuffain dua muzah dua sepatu ba'da kamalit taharati setelah sempurnanya suci bersuci, summa kemudian ahdatsah kemudian berhadas siapa orang qabla wusulir rijli sebelum sampainya kaki qadamal khuffi maka qadamal khuffi pada telapak tangan qabla wusulir rijli sebelum sampainya kaki qadamal khuffi pada telapak kaki pada telapaknya khuf artinya nggak nyampe ke total selesai lam yujzih maka tidak mencukupi al-masu apa mengusap. Jadi seandainya ia memulai mengenakan kedua muzah setelah sempurna suci, namun kemudian ia berhadas sebelum kakinya sampai di dasar muzah. Jadi bagaimana dasar muzah itu masuk belum sempurna ke insulnya, bukan outsulnya. Ketika kita masang kaki kita nggak nyampe ke sana, maka hal tersebut tidak sah untuk mengusap. Lalu bagaimana? Harus sempurna betul-betul kaki telapak kaki ini sampai pada insulnya. Insul itu bagian dalam yang kita pijaki di sepatu itu. Nah, kalau umpama dia sudah sempurna memang, artinya sudah sempurna dia dalam keadaan suci. Kemudian mau pakai, nah sebelum pakai itu dia hadas, katakanlah kentut. Sebelum telapak kakinya itu menyentuh dengan sempurna kepada insulnya di dalam sepatunya, maka hal tersebut tidak bisa untuk mengusap muzah sepatunya ketika berwudu. Betul-betul sempurna lubsahuma ba'da kamalit taharah.
Wa ayyakuna, dan harus ada apa kedua khufain, kedua sepatu, awil khufaini, ayil khufaini artinya kedua sepatu, satironi ialah menutupi. Limahalli ghuslil fardhi, pada tempat basuhan yang wajib, minal qadamaini dari kedua telapak kaki, bi ka'baihima beserta kedua mata kaki. Nah, jadi sepatu tersebut harus menutupi sampai ke mata kaki, lebihkan sedikit, betul-betul bagus. Artinya gambarannya begini, sepatu tersebut yang disyaratkan ketika kita wudhu boleh untuk mengusap sepatu saja dan tidak perlu mencopot untuk mencuci kakinya sebagai fardu wudhu, syaratnya harus betul-betul menutupi sampai ke mata kaki, ke atasnya sedikit, di mana menutupi tersebut adalah sampai pada farduhnya ketika kita membasuh kaki. Bahkan tidak sampai ketika ada air, ketika hujan, air tersebut nggak nyampe masuk ke dalam sepatu itu. Syaratnya juga. Jadi talinya juga harus betul-betul rapat, bagus, rapi, keras, menutupi. Nah, baru itu boleh mengusap kaki saja. Falau kana dunal ka'baini kal midasih lam yakfil mashu alaihima. Falau kana, maka seandainya ada apa kedua sepatu dunal ka'baini, ialah di bawah kedua mata kaki. Kal midasih seperti sepatu anak sekolah yang sekarang itu kan di bawah mata kaki itu. Lam yakfi, maka tidak cukup al mashu apa mengusap alaihima atas keduanya sepatu. Wal muradu bisatiri, dan adapun yang dimaksud bisatiri dengan satir, huna di sini, al-hailu ialah sesuatu yang menghalangi, la mani'ur ru'yati, bukan yang menghalangi pandangan. Jadi gambarannya kalau kedua muzah tersebut tidak sampai menutupi kedua mata kaki, seperti sepatu-sepatu yang di bawah mata kaki, maka tidak cukup mengusap keduanya yang dikehendaki dengan satir yang menutupi. Di dalam bab ini adalah menghalang, bukan sesuatu yang mencegah penglihatan. Jadi kalau bisa mencegah penglihatan, yang tipis pun ketika memang warnanya gelap, ya bisa menghalangi pandangan. Tetapi ketika kena air, ya bisa masuk atau robek. Nah, gitu ya. Ini harus betul-betul bagus ya, dari kulit lah dan semacamnya. Wa ayakuna sitru min jawanibil khufain la min a'lahuma. Wa ayakuna, dan harus ada asitru apa penutup, min jawanibil khufain ialah dari sisi-sisinya khufain, kedua sepatu. La min a'lahuma, tidak dari atasnya. Jadi yang dimaksud menutupi itu adalah sisi-sisinya, sisi bawahnya. Atasnya enggak usah. Kalau itu harus disyaratkan tertutup, lalu bagaimana memakainya? Kemudian yang ketiga, wa ayakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Wa yakuna, dan harus ada apa kedua sepatu, mimma dari sesuatu, yumkinu yang memungkinkan, tatabu'ul masyi apa berturut-turutnya berjalanan, alaihima atas kedua khufain, litaraddudi musafirin, karena mondar-mandirnya musafir, fi hawaijihi dalam keperluan musafir, min hatin dari turun, watirhalin dan berangkat. Jadi muzah tersebut, sepatu tersebut harus terbuat dari sesuatu yang bisa digunakan untuk berjalan, naik, turun bagi seorang musafir guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Harus bagus. Baru wudhu boleh mengusap itu saja. Wa yukhadu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini. Wa yukhadu, dan diambil min kalamil musannifi dari perkataan Kiai Musannif, kaunuhuma apa adanya kedua sepatu, qawiyaini ialah kuat keduanya, bihaitsu yamna'ani nufudal ma'i, bihaitsu di mana atau dari sisi yamna'ani dapat mencegah apa kedua sepatu, dapat mencegah apa kedua sepatu, nufudal ma'i pada tembusnya air. Nah, ini sudah ada pembahasan juga. Jadi nggak boleh disyaratkan itu memang harus anti air. Wa yustaratu aidan taharatuhuma. Wa yustaratu, dan disyaratkan aidan juga taharatuhuma apa sucinya kedua sepatu. Walau la bisa khuffan fawqa khuffin li syiddatil bardi masalan, fa in kana al-a'la salihan lil mashi duna al-asfali sahha al-mashu 'ala al-a'la.
Walaula bisa, dan seandainya memakai siapa orang khufan pada sepatu ya. Fauqa khuffin, di atas sepatu yang lain, li syiddatil bardi, karena sangatnya dingin, jadi dia berlapis pakai sepatunya. Masalan umpamanya, fa in kana al-a'la, maka jika ada apa sepatu al-a'la yang paling atas atau yang paling luar ya, sholihan, ialah layak dilmasih, untuk diusap, dunal asfali, bukan sepatu yang bawah, yang bagian dalam, kan dia dirapel pakai dua umpama. Soha, maka boleh almasu, apa mengusap, ala pada sepatu yang paling atas. Jadi seandainya ia memakai muzah, sepatu berlapis karena cuaca terlalu dingin, maka jika sepatu yang luar layak untuk diusap, bukan muzah yang dalam, maka sah mengusap muzah yang luar. Wa in kana al-asfalu salihan lil masih dunal a'la, famasal asfala sahha, awil a'la fawasala al-balalu lil asfali sahha, in qasada al-asfalah aw qasadahuma ma'an, la in qasada al-a'la faqad. Wa in kana al-asfalu, dan jika ada al-asfalu, apa sepatu yang bawah, artinya sepatu yang terlapis ini, yang berlapis ini, sepatu yang paling dalam, yang pertama dipakai, solihan, ialah layak lil masih, untuk diusap, dunal a'la, bukan sepatu yang atas, yang di luar. Famasahal asfalah, famasah, lalu mengusap siapa orang al asfalah pada muzah atau sepatu yang bawah, sohah, maka sah. Awil a'la, atau sepatu yang atas, fawassalah, kemudian sampai al balalu, apa basa'il asfali, pada sepatu yang bawah, bagian dalam, sohah, maka sah, apa mengusap. In qasada, jika bermaksud siapa orang al asfala, pada sepatu yang bawah. Au qasadahuma, atau bermaksud siapa orang huma, kepada kedua sepatu yang luar atau yang dalam, ma'an, bersamaan, la, maka tidak sah. In qasada, jika bermaksud siapa orang al a'la, pada muzah yang atas, fakot saja. Jadi jika yang layak diusap adalah muzah yang dalam, yang pertama dipakai, bukan yang luar, yang layak ini ya, berarti yang bagus itu yang dipakai pertama, kemudian ia mengusap muzah yang dalam, maka hukumnya sah, atau dianggap, atau ia mengusap muzah yang atas, karena muzah yang atas, sepatu yang atas ini kurang bagus, hingga kemudian basahnya air sampai ke muzah sepatu yang dalam, maka hukumnya sah. Jika ia menyengaja untuk mengusap yang dalam, karena yang dalam yang bagus, maka sah hukumnya. Niatnya harus bagian yang dalam, bukan yang bagian luar, karena yang bagian luar itu sudah tidak layak, akan masuk air ketika diusap, atau mengusap keduanya. Boleh, dan tidak sah jika ia menyengaja mengusap muzah yang luar saja. Yang berikutnya, boleh meniatkan mengusap semuanya, luar dan dalam, sepatunya yang berlapis, meskipun yang luar itu tidak layak, tapi niat langsung mengusap keduanya, seperti itu. Wa illam yaksid wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlati ajza'a fil asahih. Wa illam yaksid, dan jika tidak bermaksud siapa orang wahidan pada salah satunya, salah satu yang berlapis sepatunya, minhuma, dari keduanya, dari yang luar dan yang dalam, bal, tetapi qasada, bermaksud siapa orang al-masha, pada mengusap, fil jumlati, dalam keseluruhan, ajza'a, maka mencukupi, apa mengusap, fil ashahi, menurut pendapat yang ashah. Jadi tadi sudah dibahas di sini, namun ditegaskan kembali bahwa pendapat tersebut itu hukumnya sah. Itu syaratnya ada 3. Kemudian masa mengusap muzah, ini ada masanya. Apakah seterusnya boleh nggak di rumah juga, kan akan ada pembahasan itu. Wa yamsahu al-muqimu, nah ini orang yang bermukim tidak musafir juga boleh nih. Yauman wa lailatan. Wa yamsahu, dan mengusap al-muqimu, siapa orang yang tidak bepergian, orang yang bermukim. Yauman, dalam sehari, walailatan, dan dalam semalam, sehari semalam lah 24 jam. Wa yamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayalihinnah. Wa yamsahu, dan mengusap al-musafiru, siapa orang yang bepergian, thalathata ayyamin, dengan 3 hari, bilayalihinnah, dengan malamnya 3 hari tersebut.
Al-muttasilati yang bersambung biha dengan ayyam, 3 hari itu bersambung. Sawaun ialah sama saja taqaddamat, mendahului apa malamnya, au ta'akharat atau datang kemudian apa malamnya. Jadi bagi orang yang mukim tidak bepergian diperkenankan mengusap selama sehari semalam. Boleh. Ya, hukumnya boleh. Mau wudu, usap saja dah. Yang penting syarat-syarat yang di depan itu sudah terpenuhi. Masanya itu sehari semalam 24 jam. Namun bagi musafir diperkenankan mengusap selama 3 hari beserta malamnya. Baik malamnya itu lebih dahulu atau belakangan. Makainya lebih malamnya atau belakangan. Kemudian kapan mulainya? Wabtida'ul muddati tusabu min hina yuhditsu. Wabtida'ul muddati adapun permulaan masa atau menghitungnya, tusabu ialah dihitung apa masa? Min hina yuhditsu, dari sejak berhadas siapa orang. Ay min inqida'il hadathi, artinya dari selesainya hadas. Alka ini yang ada atau yang terjadi. Ba'da tamami lubsil khuffain, setelah sempurnanya memakai kedua sepatu. La min ibtida'il hadas, tidak dari permulaan hadas. Wala min waqtil mashi, dan tidak dari waktu mengusap sepatu. Wala min ibtida'il lubsi, dan tidak dari permulaan memakai sepatu. Jadi permulaan masa tersebut terhitung sejak ia hadas. Maksudnya sejak selesainya hadas yang terjadi setelah sempurna mengenakan kedua sepatu. Bukan dihitung dari permulaan ketika hadas. Mengenakan sepatunya dari situ. Bukan di waktu membasuh muzah. Bukan. Dan juga bukan di waktu permulaan memakai muzah. Wal 'asi bisafari wal haimu yamsahani masha muqimin. Wal 'asi, dan adapun orang yang maksiat bisafari sebab perjalanan, wal haimu, dan orang yang bepergian tanpa tujuan, yamsahani ialah mengusap siapa keduanya, orang yang musafir dan orang yang tanpa tujuan, masha muqimin seperti mengusapnya orang yang mukim. Berapa? 24 jam. Nah, al-'asi ini orang yang perjalanannya itu bermaksiat 24 jam. Atau orang yang tidak punya tujuan itu 24 jam. Pembagian maksiat dalam perjalanan ini terbagi menjadi 3. Di pembagiannya 'asi, orang maksiat ada 3. 1, al-'asi bis safari. Orang yang bepergian dengan tujuan maksiat dan memang direncanakan sebelumnya. Seperti pergi untuk mencuri atau merampok. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, al-'asi bis safari fis safir. Orang yang dalam bepergian mengganti tujuan perjalanannya menjadi maksiat dan sebelumnya tidak direncanakan. Di tengah jalan menemukan katakanlah nonton orkes lah dan lain sebagainya, memang sengaja untuk melihat maksiat. Itu termasuk maksiat. Berarti perjalanannya, bukan niat dari awalnya, perjalanannya terganggu dengan kemaksiatan itu, tergoda. Kemudian al-'asi fis safari, orang yang bepergian dengan tujuan taat tetapi ia bermaksiat di perjalanan tanpa mengubah tujuan. Nah, kalau yang tadi mengubah tujuan, yang kedua ini tanpa mengubah tujuan. Nah, itu hukumnya berapa? 24 jam diperbolehkan untuk mengusap muzah atau sepatu. Wadaimul hadasi, dan adapun orang yang terus-menerus hadas. Idza ahdasa, apabila berhadas siapa daim ba'da lubsil khufi, setelah memakai muzah. Hadasan dengan hadas akhara yang lain, ma'a hadasihi beserta hadasnya daim. Ad-daimi yang terus menerus, qabla an tusalliya, sebelum salat siapa daim, bihi dengan wudu, fardhon, pada salat fardu. Yamsahu ialah boleh mengusap siapa daim, wa yastabihu, dan diperbolehkan siapa daim, ma pada sesuatu kana yang ada siapa daim, yastabihuhu ialah diperbolehkan siapa daim, hu pada ma, lau baqiyah seandainya tetap tuhruhu apa sucinya, alladzi labisa yang memakai siapa daim, alaihi atas suci, khufaihi pada kedua sepatunya. Wa huwa, dan adapun ma, fardun ialah sekali sholat fardu, wa nawafilu, dan beberapa sholat sunnah. Orang yang selalu mengeluarkan hadas atau daimul hadas, melakukan hadas, ketika ia mengalami hadas yang lain di samping hadasnya yang selalu ada, terus lakukan lagi karena nggak tahan.
Setelah mengenakan muzah dan belum melakukan sholat fardu, maka ia diperkenankan mengusap muzah dan melakukan hal-hal yang boleh ia lakukan seandainya kesucian saat mengenakan muzah atau sepatu itu masih ada, berupa ibadah fardu dan beberapa ibadah sholat sunnah, ibadah sunnah. Falau sholat bituhrihi fardon, falau sholat maka seandainya sholat siapa daim, orang yang terus menerus hadas, bituhrihi dengan sucinya daim, fardon pada satu kali fardu, qabla ayyuhdisa sebelum beradas siapa dia daim, masaha maka mengusap siapa daim, wastabahah dan diperbolehkan siapa daim, nawafilah pada beberapa sholat sunnah faqad saja. Sehingga kalau sudah melakukan ibadah fardu sebelum mengalami hadas, sudah melakukan fardu ini, maka ia diperkenankan mengusap sepatu dan melakukan ibadah-ibadah sunnah saja. Fa in masaha syakhsu fil hadar thumma safara aw masaha fi safari thumma aqama. Fa in masaha maka jika mengusap asyakhsu siapa seseorang fil hadari di rumahnya, thumma kemudian safara bepergian siapa syakhs, aw masaha atau mengusap siapa syakhs fi safari dalam perjalanan, thumma aqama kemudian bermukim siapa syakhs qabla mudhiyi yaumin sebelum lewatnya sehari, walailatin dan semalam, atammah maka menyempurnakan siapa syakhs masha mukimin dengan mengusapnya orang mukim, karena setengah-setengah. Jadi jika ada seorang yang mengusap sepatu saat ia di rumah kemudian ia bepergian, atau ini memang niatnya nggak bepergian namun setelah makai dia bepergian, atau mengusap saat bepergian kemudian ia mukim sebelum melewati sehari semalam, maka dia diperkenankan menyempurnakan masa mengusap bagi seperti orang yang mukim sehari semalam. Nah, kemudian cara mengusap muzah. Wal wajibu dan adapun yang wajib fi masil khufi dalam mengusap sepatu, ma ialah sesuatu yutlaku yang dianggap alaihi apa atas ma, alaihi atas ma ismul masih apa sebutan mengusap, idza kana jika ada mengusap ala zahiril khufi di bagian luar muzah. Yang wajib saat mengusap muzah adalah melakukan sesuatu yang sudah layak disebut mengusap jika memang dilakukan di bagian luar muzah. Wala yujzi'ul mashu ala batinihi, wala yujzi'u dan tidak cukup al mashu apa mengusap ala batinihi pada bagian dalamnya sepatu, wala ala aqibil khufi dan tidak pula tumitnya sepatu, wala ala harfihi dan tidak pula pada pinggirnya sepatu, wala ala asfalihi dan tidak pula pada bagian bawah. Jadi harus rata. Wasunnatu fi mashihi, wasunnatu dan adapun yang sunnah fi mashihi dalam mengusap sepatu, ayyakuna ialah harus ada apa mengusap, khututon ialah dengan bergaris. Lalu bagaimana? Bi ayyufarrijah dengan merenggangkan al-masihu siapa orang yang mengusap baina asabi'ihi antara jari jemarinya orang yang mengusap, wala yadurra wala yadummahuma dan tidak mengumpulkan siapa masih orang yang mengusap ha pada asabi. Yang sunnah dalam mengusap sepatu adalah mengusap dengan posisi menggaris. Dengan artian orang yang mengusap sepatu tersebut merenggangkan jari-jarinya, tidak merapatkannya. Nah, itulah tentang muzah, tentang sepatu, membahas tentang sepatu, syarat-syarat mengusap sepatu. Jadi nggak perlu dilepas lagi ketika wudhu. Kemudian masa mengusap sepatu dan cara mengusap sepatu. Insya Allah di pertemuan ke-16 akan kita lanjutkan tentang hal yang membatalkan mengusap sepatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.